ini mengalami kerugian yang sangat menyakitkan. Sehingga kami ada di posisi yang sangat-sangat sulit untuk bisa terus beroperasi. Hanya ada satu cara agar JKT48 bisa bertahan. Cara itu adalah pengurangan jumlah member dan staf JKT48. Hanya itu satu-satunya cara. Bayangin kalau 2021 kemarin adalah akhir dari JKT48. Tanpa Ribus, grup ini mungkin cuma jadi kenangan yang berdebu di rak kaset lo sekarang. Dalam 10 detik ini gue mau kasih tahu, restrukturisasi itu bukan pembunuhan massal, tapi operasi penyelamatan nyawa yang bikin Oshilo masih bisa perform hari ini. Pernah nggak sih lo kepikiran apa jadinya kalau manajemen nggak setegak itu mutusin kontrak puluhan member? Apa JKT48 bakal sanggup bertahan di tengah gempuran K-pop dan pandemi yang mencekik? Jawabannya mungkin bakal bikin lo nyesek, tapi ini fakta yang harus kita bedah. Halo Nakama Fandom, balik lagi bareng gue di Saidilah Enjoy, tempat kita membedah setiap lapisan kisah, strategi, dan DNA dari JKT48 serta 48 Family dunia. Hari ini kita bakal bicara jujur tentang momen paling berdarah sekaligus paling jenius dalam sejarah grup ini. Kita buka datanya. Sebelum 2021, JKT48 itu kayak kapal pesiar mewah yang mesinnya keberatan beban. Faktanya, jumlah member terlalu banyak, 70+, sementara job of air 0 karena pandemi. Fakta kedua, biaya operasional teater dan staf jalan terus, tapi pemasukan dari tiket macet total. Secara logika bisnis, JKT48 itu sudah diambang bangkrut atau pilot. Pas pengumuman restrukturisasi itu keluar, timeline X pecah. Banyak yang bilang manajemen jahat, tapi secara strategi itu adalah survival mode. Istilahnya lean management. JKT48 dipaksa jadi kurus biar bisa lari kencang. Kalau nggak ada Ribus, kita nggak bakal punya new era yang seelegan era Shani atau seekspansif era Freya sekarang. Poin kuncinya, tanpa Ribus, member senior menumpuk, gen baru nggak naik. Terjebak nostalgia heavy rotation, bubar di akhir 2021 karena defisit. Dengan Ribus, regenerasi cepat, gen 10 hingga 12 langsung shining. Modern, fresh, dan diterima Gen Z TikTok era. Profit naik, iklan masuk, ekspansi besar-besaran. Tapi ya, emang, tiap bahas ini pasti ada luka yang kebuka lagi. Pro kontranya jelas, di satu sisi kita kehilangan banyak member berbakat secara paksa. Di sisi lain kita dapat JKT48 yang jauh lebih relevan. Lo tim yang mana? Tim yang mending bertahan apa adanya atau tim yang sakit sekarang tapi panjang umur? Gue berani bilang, Ribus 2021 itu adalah Big Bang kedua JKT48. Dari era fondasi melodi yang kaku tapi kokoh, kita dipaksa masuk ke era di mana setiap member harus punya mass appeal tinggi di sosmed. Tanpa titik balik itu, Freya nggak bakal punya panggung sebesar sekarang di 2026 ini. Jadi kalau ada yang nanya, gimana kalau nggak Ribus? Jawabannya simple, kita nggak bakal ada di sini sekarang buat diskusiin Oshin masing-masing. Menurut lo, momen Ribus mana yang paling bikin lo patah hati tapi lo sadar itu perlu? Atau lo punya teori sendiri kalau JKT48 sebenarnya bisa selamat tanpa harus memangkas member? Tulis di kolom komentar, gue pengen baca sudut pandang lo. Jadi kesimpulannya, restrukturisasi itu bukan cuma ganti wajah, tapi ganti ideologi. Dari grup yang ingin ditemui jadi grup yang selalu ada di setiap scroll layar lo. Itulah kenapa JKT48 nggak pernah mati meski badai datang bertubi-tubi. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lo yang mungkin belum paham kenapa grup kesayangan kita ini sempat ganti format besar-besaran. Cek juga video gue sebelumnya tentang evolusi Kapten JKT48 dari fondasi melodi hingga ke era kompetisi Freya. Gue Saidilah Enjoy, izin cabut. Jaga Oshi, jaga kesehatan. Ciao!